Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh manusia. Untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia dan untuk memperoleh energi agar manusia dapat melakukan kegiatan fisiknya sehari-hari, maka tubuh manusia harus dipenuhi kebutuhan zat-zat makanan atau zat-zat gizinya. Zat-zat makanan yang diperlukan itu dapat dikelompokkan menjadi 6 macam, yaitu air, protein, lemak, vitamin, mineral, dan karbohidrat. Secara garis besarnya zat-zat makanan tersebut dalam tubuh manusia berfungsi sebagai berikut. A. Air, berfungsi sebagai pelarut dan menjaga stabilitas temperatur tubuh. Kebutuhan air diatur oleh beberapa kelenjar seperti hipofise, tiroid, anak ginjal, dan kelenjar keringat. B. Protein, terdiri dari unsur C, H, O, dan N, dan kadang-kadang S dan P, diperoleh melalui tumbuh-tumbuhan atau protein nabati, dan melalui hewan atau protein hewani, berfungsi. 1. Membangun sel-sel yang telah rusak. 2. Membentuk zat-zat pengatur seperti enzim dan hormon. 3. Membentuk zat anti-energi, dalam hal ini tiap gram protein menghasilkan sekitar 4,1 kalori. Perlu diperhatikan bahwa apabila tubuh menderita kekurangan protein, maka serangan penyakit busung lapar atau hongerudim akan selalu terjadi. C. Lemak, merupakan senyawa organik yang majemuk, terdiri dari unsur-unsur C, H, dan O, yang membentuk senyawa asam lemak dan gliserol atau gliserin, apabila bergabung dengan zat lain akan membentuk lipoid fosfatid dan sterol. Berfungsi. 1. Penghasil kalori terbesar yang dalam hal ini tiap gram lemak menghasilkan sekitar 9,3 kalori. 2. Sebagai pelarut vitamin tertentu, seperti A, D, E, dan K. 3. Sebagai pelindung alat-alat tubuh dan sebagai pelindung tubuh dari temperatur rendah. D. Karbohidrat, terdiri dari unsur C, H, dan O. Berdasarkan gugus penyusun gulanya dapat dibedakan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. E. Vitamin, dapat dikelompokkan menjadi vitamin yang larut dalam air, meliputi vitamin B dan C, dan vitamin yang larut dalam lemak atau minyak, meliputi vitamin A, D, E, dan K. Seseorang yang kekurangan vitamin dapat mengalami avitaminosisis, sedang yang berkelebihan akan vitamin dapat mengalami hipervitaminosis. 1. Vitamin B1 berfungsi. A. Metabolisme karbohidrat. B. Mempengaruhi keseimbangan air di dalam tubuh. C. Mempengaruhi penyerapan zat lemak dalam usus. 2. Vitamin B2 berfungsi. A. Dalam pemindahan rangsang sinar ke saraf mata. B. Enzim dalam proses oksidasi di dalam sel-sel. 3. Asam nikotin, niacin, berfungsi sangat berguna dalam proses pertumbuhan dan perbanyakan sel, sangat penting pada perombakan karbohidrat, dan mencegah penyakit pellagra. 4. Vitamin B6 piridoksin adermin, berfungsi sangat berguna dalam pembuatan sel-sel darah, demikian pula dalam proses pertumbuhan dan pekerjaan urat saraf. 5. Asam pantotenat, berfungsi sebagai bahan pelengkap koenzim A, senyawa yang demikian berperan dalam proses oksidasi. 6. Para amino asam benzoat, berfungsi mencegah timbulnya uban pada rambut seseorang atau manusia. 7. Kolin, berfungsi mencegah penimbunan lemak di sekeliling hati dan mencegah gangguan pada kulit ginjal. 8. Vitamin H atau biotin berfungsi mencegah timbulnya pellagra serta gangguan pada kulit. 9. Vitamin B11 asam folin atau asam folium, berfungsi sebagai zat bagi pertumbuhan sel darah merah, mencegah antipernisiosa, anemia yang akut. 10. Vitamin B12 cyanocobalamin, berfungsi sebagai koenzim penting dalam metabolisme asam amino, berperan dalam merangsang pembentukan eritrosit. 11. Vitamin C asam askorbinat berfungsi sebagai aktivator macam-macam fermen perombak protein dan lemak, sebagai zat yang penting dalam oksidasi dan dehidrasi dalam sel, mempengaruhi kerja anak ginjal, dan sebagai zat yang penting dalam pembentukan trombosit. 12. Vitamin A aseroftol, berfungsi. A. Penting bagi pertumbuhan sel-sel epitel. B. Penting dalam proses oksidasi dalam tubuh. C. Sebagai pengatur kepekaan rangsang sinar pada saraf mata. 13. Vitamin D antirahitis, berfungsi. A. Mengatur kadar kapur dan fosfor dalam darah bersama-sama kelenjar anak gondok. B. Memperbesar penyerapan kapur dan fosfor dari usus. C. Mempengaruhi proses osifikasi. D. Mempengaruhi kerja kelenjar endokrin.
14. Vitamin E tocopherol berfungsi. A. Mencegah pendarahan bagi wanita hamil serta mencegah keguguran. B. Penting dan diperlukan pada saat sel sedang membelah. 15. Vitamin K antihemorgia, berfungsi sebagai zat yang penting dalam pembentukan protrombin, dengan demikian penting dalam proses pembekuan darah. F. Garam mineral, diperlukan oleh tubuh baik sendiri-sendiri, maupun secara golongan antar unsur antara lain. 1. Zat kapur atau K, berfungsi. A. Bersama fosfor membentuk matriks tulang, yang dalam pembentukan ini dipengaruhi pula oleh vitamin D2. B. Membantu proses penggumpalan darah. C. Mempengaruhi penerimaan rangsang pada urat dan saraf. 2. Zat fosfor atau P, berfungsi. A. Mempengaruhi semua proses perombakan dan pembentukan zat. B. Membentuk fosfatid atau bagian yang penting dari plasma. C. Dalam pembelahan inti sel dan memindahkan sifat-sifat keturunan. D. Membentuk matriks tulang bersama-sama dengan zat kapur, dan membantu proses pengerutan otot. 3. Zat besi atau V, berfungsi A. Sebagai komponen dalam fermen sitokrom yang penting dalam pernapasan. B. Sebagai komponen dalam hemoglobin yang penting dalam mengikat oksigen dalam sel darah merah. 4. Zat fluor atau F, berfungsi untuk menguatkan gigi. 5. Natrium atau Na dan klor atau Ci, kedua-duanya berfungsi dalam pembentukan HCl dalam lambang yang dapat mempengaruhi penyerapan zat besi, membantu iritabilitas dari sel-sel otot dan Na dalam bentuk natrium karbonat merupakan senyawa buffer, senyawa penahan. 6. Kalium atau K, berfungsi sebagai komponen anorganik yang penting di dalam cairan intraseluler, sebagai komponen penting dalam transmisi impuls saraf, dan sebagai komponen penting bagi kontraksi otot dan demikian penting bagi pertumbuhan. 7. Yodium atau I, berfungsi sebagai komponen yang penting dalam pembentukan tiroksin pada kelenjar gondok. Gejala-gejala karena kekurangan zat makanan atau gizi. Apabila pemenuhan kebutuhan tubuh akan zat-zat makanan tidak diperhatikan maka tubuh akan menunjukkan beberapa gejala sebagai berikut. A. Kurangnya dalam tubuh akan karbohidrat, protein dan zat lemak dapat menyebabkan pembakaran ketiga unsur tersebut kurang menghasilkan energi, akibatnya tubuh menjadi lesu, kurang bergairah untuk melakukan berbagai kegiatan dan kondisi tubuh yang demikian tentunya akan banyak menimbulkan kerugian, peka akan macam-macam penyakit, kemalasan untuk mencari nafkah, produktivitas kerja sangat lemah, dan lain-lain. B. Kekurangan vitamin B1 dapat menimbulkan penyakit beri-beri, neritis dan gangguan pada sistem transportasi cairan tubuh. C. Kekurangan akan vitamin B2 dapat menimbulkan penglihatan menjadi kabur, katarak dan keratitis pada mata, keilosis atau luka di sudut bibir dan gangguan pada proses pertumbuhan. D. Kekurangan akan niacin atau asam nikotin dapat menimbulkan penyakit pelagra, dengan gejala 3D, yaitu, dermatitis, diare, dan demensia. E. Kekurangan vitamin B6 dapat menimbulkan gejala pelagra, anemia dan obstipasi atau gejala sukar buang air besar. F. Kekurangan asam pantotenat sering menimbulkan gejala dermatitis dan enteritis atau luka-luka pada usus. G. Kekurangan vitamin C dapat menimbulkan kerusakan pada sel-sel endotel, selain itu pembuluh kapiler kurang permeabel sehingga menimbulkan pendarahan dalam sumsum tulang dan kerusakan tulang. Gejala awal ditandai dengan pendarahan gusi, di bawah kulit, karies gigi dan mudah terserang sakit gigi, skorbutum. H. Kekurangan akan vitamin A dapat menimbulkan rabun senja atau rabun ayam hemeralopia. I. Kekurangan vitamin D dapat menimbulkan rahitis, selain itu gangguan pada pertukaran zat kapur dan fosfor dan gangguan pada sistem penulangan. J. Kekurangan vitamin E dapat menimbulkan kemandulan, sterilitas, atau keguguran, abortus, layunya otot-otot karena kerusakan saraf penggerak, dan kemunduran pada hipofise dan kelenjar gondok. K. Kekurangan zat kapur dapat menimbulkan kerusakan pada gigi, juga pada pertumbuhan tulang dapat menjadi tidak sempurna. Selain itu apabila terjadi luka pada bagian tubuh darah sukar membeku, gejala lainnya yaitu kekejangan pada otot. I. Kekurangan unsur fosfor atau P dapat menimbulkan beberapa gejala dan kerusakan pada tubuh ataupun gangguan-gangguan pada tubuh yang sama seperti pada tubuh yang mengalami kekurangan zat kapur. M. Kekurangan zat besi, Fe, pada tubuh seseorang maka orang tersebut dapat menderita anemia atau kekurangan darah. N. Kekurangan natrium, Na, dan klor, Ci,
dapat menimbulkan turunnya nilai osmotik cairan ekstraselular.